Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang detik-detik Prabu Brawijaya membaca 2 kalimat syahadat dan menjadi muslim. Di sini terlihat pembicaraan antara Prabu Brawijaya dengan Sunan Kalijaga, Raden Said. Said, untuk apa engkau menghampiriku? Apakah ada maaf untuk seorang anak merebut tahta ayahnya untuk tanah Jawa ini demi suatu kepercayaan? Ampun Gusti Prabu, hamba diutus Paduka untuk mencari dan mengucapkan sembah sujud kepada Paduka dimanapun bertemu. Beliau memohon ampun atas kekhilafannya sampai lancang merebut tahta Paduka. Terlena oleh hawa nafsu yang tidak tahu tata krama, ingin menduduki tahta pemerintahan Majapahit agar disembah rakyat dan abdi kerajaan. Sekarang putra Prabu sangat merasa bersalah sekali. Adapun sang Prabulah raja yang arif bijaksana, yang memberikannya derajat seorang adipati di Demak. Kini putra Prabu sadar bahwa Paduka meninggalkan istana tidak tahu akan tinggal di mana. Mengingat betapa besar jasa yang Prabu berikan pada Raden Patah. Karena itu putra Prabu merasa pasti akan mendapat karma dari Tuhan. Sebab itulah hamba yang lemah dan tak berdaya ini diutus untuk mencari di mana Prabu berada. Prabu, pulanglah ke Majapahit dan menjadi raja seperti sedia kala, memangku tahta istana dengan arif dan bijaksana, menjadi panutan dan pedoman yang dijunjung tinggi para anak cucu dan juga para sanak keluarga. Dihormati dan dimintai restu keselamatan atas tanah Jawa ini. Jika Prabu berkenan pulang ke Majapahit, putra Prabu akan menyerahkan tahta kepada Prabu. Putra Prabu akan mengabdikan hidup dan mati untuk Prabu. Itu pun jika Prabu berkenan pulang. Putra Paduka hanya memohon ampunan. Sudilah kiranya Prabu memberikan ampunan atas kehilafannya. Adapun apabila Prabu tidak berkenan memegang tahta kembali, Prabu ingin tinggal di mana, di gunung mana Prabu ingin tinggal untuk menyepi, putra Prabu memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk Prabu. Tetapi mohon agar pusaka keraton di tanah Jawa diminta dengan tulus agar sesuai dengan tata cara yang ada. Said, aku telah mendengar seluruh ucapanmu. Ketahuilah, aku tidak tertarik untuk kembali memangku tahta negeri Majapahit. Lihat pada tubuhku, Said, aku tidak berdaya. Bahkan aku tidak sanggup untuk mengembalikan pemerintahan Majapahit dalam kemakmuran dan kesejahteraan cita leluhurku. Aku telah lengser ke Prabon, terkalahkan oleh usiaku, dan khususnya aku telah dikalahkan oleh putra darah dagingku. Adakah balas jasa olehnya untukku? Ataukah ini balasan dari Dewata yang Maha Suci atas takdirku, sehingga negaraku dibuat hancur berantakan tanpa ada kesalahan, di mana tata cara dan adat manusianya
yang kuajarkan dari dia kecil hingga seperti sekarang ini, membabi buta, lupa akan aturan manusia yang utama. Said, pulanglah dan sampaikan kepadanya akan kata-kataku ini. Prabu, mudah-mudahan kemarahan Prabu menjadi pusaka yang dipegang erat, tertanam pada sanubari yang diikat pada relung hati yang dalam. Tergapainya cahaya nur buat yang hening untuk keselamatan putra dan cucu Prabu esok kelak. Semua ini sudah terjadi sesuai takdir yang tertulis. Hanya permohonan ampun dari Prabulah yang dimintanya. Akan tetapi, hendak pergi kemanakah sang Prabu sekarang? Aku akan menyeberang ke Klungkung di Bali, bertemu dengan Nyai Dewa Agung, dan memberitahukan keadaan Majapahit sekarang ini yang hancur berantakan oleh putraku sendiri tanpa dosa dan kesalahan. Aku akan menggalang para raja sekitar Jawa untuk kembali mengambil tahta Majapahit. Adipati Palembang akan kuberitahu bahwa kedua anaknya sesampai di tanah Jawa yang aku angkat menjadi bupati tidak tahu aturan, berani memusuhi ayah dan rajanya. Aku akan minta ketulusannya untuk kubunuh keduanya sekaligus, sebab durhaka kepada ayah dan rajanya. Aku juga hendak memberitahu kepada Hong Te di Cina bahwa putrinya yang menjadi istriku punya anak laki-laki satu, tetapi tidak tahu jalan, berani durhaka kepada ayahandanya. Akan kuminta kerelaan, cucunya hendak aku bunuh. Lalu aku pinta bala prajurit Cina untuk perang bersama membantuku. Lalu ku minta datang di negeri Bali. Apabila sudah siap semua prajurit, serta ingat kepada kebaikanku dan punya belas kasihan kepada orang tua ini, pasti akan datang di Bali, siap dengan perlengkapan perang. Akan aku ajak menyerang tanah Jawa, merebut istanaku. Biarlah terjadi perang besar ayah melawan anak. Aku tidak malu, karena aku tidak memulai kejahatan dan meninggalkan tata cara yang mulia ini. Mendengar rencana itu, Raden Said bergegas sujud di hadapan kaki sang Prabu. Kemudian Raden Said berkata, "Ampun Gusti Prabu, apabila Prabu tiba di Bali, kemudian mengumpulkan para raja beserta prajuritnya, pasti akan terjadi perang besar. Apakah tidak sayang tanah Jawa hancur lebur? Sudah dapat dipastikan putra Prabu akan celaka dan tewas binasa." Kemudian Prabu bertahta kembali menjadi raja di Majapahit. Tidak lama kemudian lengser ke Prabon seperti ucapan Prabu pada hamba tadi. Tahta tanah Jawa lalu diambil oleh bukan dari darah daging keturunan Prabu. Jika terjadi demikian, ibarat harimau berebut bangkai yang bertempur saling menyerang hingga tewas, dan semua daging akan dimakan harimau lainnya. Di sini Prabu Brawijaya kemudian berkata, "Ini semua sudah kehendak takdir Dewata yang Maha Suci. Aku ini Raja Bintara, menepati sumpah sejati, tidak licik, memandang dengan sudut mata, hanya menepati satu, yaitu kebenaran.
menurut hukum dan undang-undang para leluhur. Apabila Patah menganggap aku sebagai ayahnya, lalu ingin menguasai tanah Jawa, lalu dimintanya dengan tata cara kemanusiaan, sesungguhnya tanah Jawa beserta istanaku ini akan kuberikan dengan cara baik pula. Aku sudah tua renta, sudah puas menduduki singgasana raja, menerima menjadi pandita, menyepi, mengingat sisa hidupku di gunung. Sedangkan anakku Patah menganiaya aku, pastilah aku tidak rela menyerahkan tanah Jawa beserta isinya kepada dia. Bagaimana pertanggungjawabanku kepada leluhur atas rakyatku di akhir hidupku nanti? Mendengar kemarahan sang Prabu yang tak tertahankan lagi, Sunan Kalijaga merasa tidak bisa meredakan lagi. Maka beliau menyembah kaki sang Prabu sambil menyerahkan kerisnya dengan berkata, Apabila sang Prabu tidak bersedia mengikuti saran hamba, maka hamba mohon agar dibunuh di tempat ini, karena akan malu mengetahui peristiwa perang besar ini terjadi. Kemudian Prabu Brawijaya kembali berkata, Said, duduklah dahulu. Kupikirkan baik-baik, kupertimbangkan saranmu, benar dan salahnya, baik dan buruknya. Karena aku khawatir apabila kata-katamu itu bohong belaka. Ketahuilah Said, seandainya aku pulang ke Majapahit, Patah menghadap kepadaku, mengajar dan menggurui aku agar ikut dalam keyakinannya, karena punya ayah bunda yang berkeyakinan berbeda dengannya. Lalu aku menolaknya, dan di kemudian hari karena malunya lupa sehingga aku ditangkap, disiksa, disuruh menunggu pintu belakang bagai budak istana, diwajibkan pagi dan sore bersujud sembahyang. Apabila aku tidak tahu hukum tata caranya, kemudian dicuci di kolam, digosok dengan rumput yang kering. Coba pikirkan Said, apakah aku tidak tersiksa dengan semua ini? Tubuhku yang tua ini selalu bersujud, lalu direndam dan digosok oleh rumput yang kering. Kemudian Sunan Kalijaga atau Raden Said menjawab dengan menahan senyumnya. Mustahil jika demikian Prabu. Hamba yang akan tanggung jawab. Hamba yakin tidak akan tega putra Prabu memperlakukan itu terhadap Prabu. Hanya masalah keyakinan. Terserah kehendak Prabu. Karena semua itu adalah hidayah dari Yang Maha Agung. Namun lebih baik jika Prabu berkenan mengerjakan syariat Rasulullah, mengucapkan asma Allah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan, itu tidak masalah. Toh hanya soal keyakinan yang dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Pedoman kaum muslim itu syahadat. Meskipun sholat sepanjang waktu, jika belum paham akan makna syahadat itu, juga akan tetap bukan muslim namanya. Kemudian Prabu Brawijaya bertanya, apakah itu syahadat Said? Dan apakah itu sholat Said? Apakah cara melakukannya sulit? Kemudian Raden Said bergegas menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Manusia yang mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi tidak mengetahui arti dan maknanya berarti belum dikatakan muslim. Mengerti arti berarti juga mengerti isi, memahami makna tercermin dari wujud laku kita. Manusia bersaksi tetapi tidak tahu apa yang dipersaksikannya, itu berarti dusta. Jika mengetahui saksi berarti memahami kejadian asal muasal kejadian. Muhammad bukan wujud raganiah, tetapi arti makna kebenaran yang dibawanya. Itu namanya qalbu haq nur, hidup bersaksi atas kebenaran yang dibawanya. Kemudian Prabu Brawijaya bertanya, apa qalbu haq nur hidup Said? Kemudian Raden Said menjawab, qalbu itu hati di dalam hati, hak itu berarti milik kita, nur itu artinya cahaya. Hidup pasti memiliki ruh yang menjalankan nafas untuk hidup. Qalbu haq nur hidup Muhammad bukan wujud sewaktu hidupnya di Arab sana, tetapi cahaya hidup akan kebenarannya, memaknai hati di dalam hati, yaitu mengingat cipta, rasa, karsa, dan suara, bahwa adanya suatu zat yang menciptakan semua itu sampai dapatnya hak kita untuk hidup, mensyukuri nikmat dan karunia-Nya dalam perilaku kita. Cipta akan melahirkan wujud, rasa akan menghadirkan iman, karsa akan membawa takwa, dan suara akan menimbulkan keyakinan ini adalah ageman. Kita menikmati dan mensyukuri hidup yang telah diberikan oleh Yang Maha Agung dengan tingkah dan laku kita yang benar sesuai dengan tata cara kehidupan. Sunan Kalijaga alias Raden Said meminta maaf atas kelancangannya menggurui Sang Prabu. Tetapi Sang Prabu Brawijaya terlelap dalam makna apa yang Sunan Kalijaga ucapkan kepadanya, hingga Sang Prabu memerintahkan Sunan untuk terus berkata dan menjelaskannya. Inilah model kita hidup untuk mencapai kesempurnaan baik di dunia maupun di kehidupan esok kelak nanti. Kehidupan adalah bayangan semu. Sifat dan tingkah laku menggambarkan nafas kehidupan yang hembusannya tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan. Begitu pula dengan Yang Maha Agung, tidak kelihatan tetapi ada dan dapat dirasakan. Dengan iman, yaitu percaya yang akan menimbulkan keyakinan. Manusia yang mewujudkan penghidupan adanya zat yang maha agung sehingga dapat dirasakan adalah Rasul, Tuhan dari segala Tuhan, yang disebut Allah. Rasul memberikan tata cara agar kita mengenal dan merasakan adanya Allah, sehingga manusia patuh menjalankan kehidupan dengan kebenaran. Inilah manusia yang takwa. Kemudian Prabu Brawijaya bertanya, Said, bagaimana kita mengenal Allah? Inilah saat pertama kali Prabu Brawijaya menyebut nama Allah yang dibarengi dengan sambutan petir yang menggelora. Dan bagaimana cara menyembahnya? Sunan Kalijaga tersenyum. Tubuh ini sesungguhnya adalah bayangan
yang suatu saat akan hancur bersama tanah. Yang abadi hanyalah ruh yang tidak memiliki nafsu dari hati dan pikiran, karena ruh ini adalah cahaya suci darinya. Di dalam ruhlah Allah bersemayam dengan nama-namanya. Jika Prabu ingin mengenal Allah, maka kenalilah dahulu 99 nama-namanya, sehingga dapat dirasakan. Nama Allah dapat dirasakan apabila kita menjadikannya wujud dalam laku perbuatan kita. Maka disitulah ada suatu makna atas jagat kecil ini, yaitu asma wujud sejati. Ada nama, pasti ada wujudnya. Wujud Allah akan hadir dan terlihat jika kita semua makhluk di jagat raya ini dilebur menjadi satu. Maka disitulah wujud Allah akan hadir. Prabu, Allah memberikan kemudahan dalam kita menyembahnya, yaitu dengan mengerjakan sholat, sujud kepadanya, sehingga menambahkan keimanan kita kepadanya dan beramal soleh untuk ketakwaan kita. Dan inilah model kita untuk kembali kepadanya. Kemudian Prabu Brawijaya kembali bertanya, "Said, aku sudah mendengar penjelasanmu tentang kepercayaanmu. Aku pun juga menyembah kepada yang satu, ialah yang Maha Agung. Sikap dan tata caraku hidup sesuai dengan tuntunan para dewa-dewa, sehingga aku takut untuk berbuat nista. Bahkan tata krama dan kasih sayang aku junjung tinggi di saat aku menjadi raja. Lantas, apakah ada yang salah dalam kepercayaanku, Said? Dan apakah Allah akan menghukumku? Sedangkan aku menjunjung tinggi tata cara kehidupan, yaitu kebenaran. Dan aku pun juga meyakini adanya suatu zat yang menciptakan jagat raya ini, sehingga tidak ada kesombongan dalam diriku. Said, yang membuat hatiku terbuka, aku menyembah dan meyakini yang Maha Agung, tetapi aku tidak mengenal nama-namanya. Bila aku tidak mengenal nama-namanya, apakah aku akan mengetahui wujudnya? Walaupun aku mengenal wujudnya, apakah Allah akan mengenali aku, yang padahal pasti aku kembali kepada sisinya? Jika begitu, apakah aku akan mengetahui jalan untukku kembali, Said? Said, untuk suatu kebenaran ini, sekarang aku akan bersaksi akan makna syahadatmu, dan kepercayaanmu adalah kepercayaanku. Apakah yang harus aku lakukan untuk masuk dalam kepercayaanmu, Said? Prabu Brawijaya adalah raja yang sakti mandraguna dan tahu sebelum waktunya masuk ke dalam Islam. Pada hakikatnya adalah hidayah dari Allah, karena yang kita ketahui, pengetahuan dia untuk kepercayaannya sudah setingkat pandita, yang jika dia berkehendak, maka raganya akan mungso. Inilah bukti sesungguhnya dia telah mengenal zat yang menghidupkannya. Setelah itu Sunan Kalijogo membimbingnya untuk bersyahadat, lalu memotong rambutnya. Tetapi di sini ada keanehan, di mana rambut sang Prabu tidak dapat dipotong. Kemudian Sunan Kalijaga bertanya, "Prabu,
Mohon diminta keikhlasannya lahir dan batin untuk masuk menjadi muslim. Karena apabila hanya lahirnya saja, rambut Prabu tidak bisa dipotong. Akhirnya, dengan keikhlasan yang mantap, rambut Brawijaya dapat dipotong. Saat itulah hembusan angin tiba-tiba menghempaskan potongan rambut sang Prabu, sehingga rambut tersebut tidak jatuh ke tanah dan tiba-tiba lenyap di telan bumi.